Kenapa agama disebut sebagai racun atau sebagai penghalang kemajuan? Satu, karena orang-orang agama itu hanya cenderung ngopeni pinter ngomong, ngopeni pinter dalil, tapi nggak bisa melakukan kemandirian, tidak bisa melakukan produktif, dan tidak komunikatif. Kenapa tidak komunikatif? Karena jadi perjalanan politik saat ini sebenarnya masalah benturan-benturan di dunia politik, tidak hanya Indonesia, dimanapun, apalagi negara Islam. Dalam catatan statistik, ya, itu kamu bisa mencari sendiri berita ini atau kamu menerima ini saja. Negara yang paling banyak korupsinya di dunia ini, katakanlah 10 besarnya, itu semuanya negara berlabelkan agama. Semakin agamis, semakin korupsi. Kemudian negara yang paling sering perang, gontok-gontokan sesama di antara masyarakatnya, olok-olokan, sehingga menjadikan suatu negara itu tidak ada kenyamanan, semakin tidak nyaman. Itu juga negara dengan penduduk terbanyaknya adalah orang-orang agama, ketepatan juga orang Islam. Negara yang miskin 10 besarnya itu juga negara yang sangat agamis. Sangat agamis. Negara yang paling menggunakan teknologi tidak bisa menciptakan teknologi sendiri, selalu kebingungan investasi dari luar negeri. Penduduknya pengguna semuanya, teknologinya, sayanya pengguna, itu juga penduduk yang paling banyak orang agamanya, orang Islamnya. Jadi menjadi tidak salah pada saat ada orang berpikir bahwa agama itu adalah racun. Karena fakta di atas kertas ternyata orang agama itu dianggap sebagai penghalang untuk bertumbuh, berkemajuan. Melakukan sesuatu yang dianggap tidak memiliki faedah dan manfaat untuk sebuah perkembangan kemajuan. Dan sering orang agama itu identik dengan ego, keakuan. Itu padahal di dalam ayat Al-Quran sendiri kan juga nggak sangat jelas bahwa pada saat kamu hanya berbicara tapi tidak bisa melakukan, maka Allah benci. Kan itu kan ayat begitu. Kabrun matan indallah antakulu malah taf'alun. Kebencian Allah mereka yang hanya berbicara. Tapi faktanya orang beragama mengakeh umbluk, akeh ngomong, tapi tidak bisa membuktikan dan menyatakan. Kenapa? Kok bisa menjadi seperti itu? Bahwa di dalam data statistik, kenapa orang-orang yang hidup agamisnya itu sangat nampak nuansanya kental sekali. Setiap hari mungkin tampak jenggotnya panjang, kopiahnya ditumpuk, sorbannya tidak pernah lepas.
Terus kalau lari kesulitan karena pakai gamis. Kenapa? Gitu. Sing perempuan ya gitu, modelnya ya sama, modelnya banyak, model kerudung juga bentuk reno-reno. Enak sing disampir nih, enak sing koyok gunungan, enak sing koyok jamur, enak sing mentole rono karo rono, kan juga banyak. Modelnya kan reno. Nek nganggo kerudung nganti minta bantuan 3 orang kan gitu. Jika racun itu dinarasikan, jika racun itu diperspektifkan, digambarkan, jika racun itu digambarkan padanan, dipadake karo penyakit. Saat dikatakan kenapa sih agama dikatakan racun, karena dianggap sebagai penghalang dan sebagai penyakit. Berkaitan dengan masalah kemajuan, masalah kemakmuran, masalah keadilan. Sehingga agama dianggap bagaikan racun. Apakah benar seperti ini? Anda yang memiliki PR, Anda yang memiliki tugas untuk meluruskan ini, tapi kalau beragamanya itu terus seperti sekarang, belajar buku untuk hanya berdebat, belajar buku untuk pamer kepinteran, belajar kitab, belajar buku supaya iso dadi pendakwah, terus kemudian dai kiai dia diposisikan sebagai karir. Nah, ini kan menjadi rusak, menjadi bubrah di dalam sebuah sistem agama. Agama itu jadi pertama itu, kenapa agama disebut sebagai racun atau sebagai penghalang kemajuan? Satu, karena orang-orang agama itu hanya cenderung ngopeni pinter ngomong, ngopeni pinter dalil, tapi nggak bisa melakukan kemandirian, tidak bisa melakukan produktif, dan tidak komunikatif. Kenapa tidak komunikatif? Karena model beragama kita itu adalah doktrin. Contoh, bahwa pada saat kamu itu menjalankan sholat, doktrinnya itu kamu mendapatkan pahala. Jika kamu itu sholat 40 hari 40 malam, itu adalah kamu akan mendapatkan bidadari yang banyak, yang hebat. Nanti saat meninggal dunia. Itu doktrin. Kenapa doktrin? Doktrin itu sebuah konsep kehidupan, ya, yang tidak menyentuh rasional dan nalar. Rasional dan nalarnya itu didasarkan atas dalil kan gitu. Benarnya seperti apa sih? Kenapa Nabi ngendikan bahwa sholat sendiri perbandingannya dengan sholat berjamaah itu 27 derajat? Membentuk karakter seseorang, ini jawabannya, membentuk karakter seseorang untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, supaya memiliki keterampilan yang baik itu butuh pelatihan, butuh pembiasaan.
Katakan demikian. Pada saat seseorang itu dia untuk memiliki kebiasaan baru, untuk memiliki kultur baru, untuk memiliki mindset baru, keterampilan baru, supaya dapat difahami, itu harus melakukan pengulangan dan pengulangan. Katakanlah, kita harus tidak jenuh, tidak putus asa, melakukan pengulangan dan pengulangan. Itu terhadap diri sendiri loh ya. Katakanlah, kalau kamu ingin memiliki pemahaman yang baru untuk dapat kamu realisasikan dalam kehidupan, ya, dan kamu telah terampil berpikir, terampil berbicara, begitu. Pada saat kamu itu untuk memiliki mindset yang baru atau pikiran yang baru itu membutuhkan 9 hari sampai 11 hari, 11 kali untuk pengulangan dan pengulangan. Sebagai contoh begitu. Kemudian pada saat kamu ingin merubah mindset yang telah kamu miliki untuk mindset yang baru, kamu merubah, kamu telah memiliki pemahaman lama, cara nanam mungkin, cara komunikasi mungkin, telah memiliki pemahaman lama bahwa surga dan neraka itu adalah besok nek wis mati kowe entuk mlebu surga kemudian dapat widodari. Pemahaman ini telah melekat. Kamu mendapatkan turofun, bidadari cantik, hurufun, bidadari yang bening, itu telah tertanam di dalam benakmu, di dalam otakmu. Selama ini yang diajarkan oleh ustadz, oleh guru, oleh tokoh-tokoh itu begitu. Tidak pernah mengajarkan bahwa turofun in dan huriin itu adalah diri kamu sendiri untuk mengembangkan potensimu, untuk memiliki akhlak. Katakanlah gini, terus ini kemudian mindsetnya dirubah, digeser. Ada informasi baru bahwa yang dikatakan turofun atau hurin mengenai widadari itu adalah masalah perilakumu. Sehingga kamu nyaman dengan perilaku soleh, perilaku baik, perilaku peduli, perilaku respek. Itu sudah terbentuk menjiwai dalam dirimu, maka kamu sudah berada di dalam sebuah kesurgaan. Kamu menjadi bidadari terhadap dirimu sendiri. Merubah yang awalnya tadi itu adalah bidadari itu masalah perempuan, masalah tempat, masalah susu madu. Nek wis mati sok nek mlebu surga ngono. Dirubah begini, itu memakan waktu untuk memahami, itu memakan waktu. Merubah mindset itu yang nganggo pegel dhisik, nganggo marah dhisik, nganggo ngelokke dhisik ki pemahaman opo begitu loh. Apalagi jika tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan rasionalnya dengan nuraninya, dengan emosi, nggak akan rubah. Ini membutuhkan waktu. Jika kamu itu pemahaman baru, maka kamu membutuhkan 11 kali atau 11 hari, katakanlah demikian. Tergantung kamu cepatnya, tapi rata-rata begitu. Tapi saat melakukan perubahan dari yang lama kepada yang baru, lebih lama lagi, maka ada ganjaran 27 derajat, ada puasa 3 hari, ada puasa 9 hari, ada puasa 17 hari, ada puasa 21 hari. Kemudian sholat, itu kerangkanya karena untuk menjaga mindset ini supaya berada di dalam perilaku soleh dan soleha. Kenapa ini sangat penting? Jadi ada rasionalnya. Jadi beragama bukan khayalan, beragama bukan halusinasi,
Agama bukan delusi, agama bukan khiyal wahmi. Dampaknya jika beragama itu khiyal wahmi, dampaknya, impactnya agama itu adalah dianggap delusi, berkhayal, berlegenda, maka tersinyalir agama adalah racun. Sudah tidak rahasia umum lagi, sudah menjadi rahasia umum lah begitu. Antar orang beragama, antar tokoh, katakan demikian, wong kita juga jadi korban. Santet itu asalnya ya sangka tokoh-tokoh hebat. Kadang saya juga ingin buka kan itu sebagai contoh, akhirnya ya loro begini ini wis santet wis kena ditangani, sisanya ya cik gelimpangan untuk penyembuhan kebencian dengan kebenaran itu fakta gitu loh. Quran menyebut banyak manusia itu benci dengan kebenaran, tapi suka dengan pembenaran.